Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam podcast Lentera Literasi dan Edukasi Demokrasi bersama Bawaslu Kota Gorontalo. Tentunya membahas kembali terkait dengan beberapa hal-hal tentang kepemiluan dan juga demokrasi di wilayah Kota Gorontalo. Namun untuk kesempatan kali ini kami ingin lebih mendalami terkait dengan aktivitas yang sementara dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu di masa non tahapan khususnya KPU dan Bawaslu Kota Gorontalo, ya ini terkait dengan proses eh, pelaksanaan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan yang ini sudah dilaksanakan kurang lebih 2 tahun setelah pemilu dan pilkada selesai. Telah hadir bersama saya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo. Saya sebut nama beliau, Bapak Yusrianto Kadir, SE MKDev. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kabar Fahmi. hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi kami sengaja mengundang Pak Yusrianto selaku Kepala Dinas Dukcapil karena ada beberapa isu yang sampai dengan sekarang ini perlu untuk kita perkuat kembali dari sisi kolaborasi antar lembaga penyelenggara dan khususnya pemerintah daerah dalam mendukung kerja-kerja kelembagaan. Jadi isu yang mungkin akan coba kita bahas pada kesempatan hari ini Pak Kadis, yakni terkait dengan kenapa status pemilih yang secara faktual Ya, ini sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat, syarat. namun sekiranya dalam proses pemilu dan pilkada berikutnya nama-nama ini masih Masih muncul. sering muncul. Tentunya ada beberapa hal yang perlu untuk kita perkuat kembali. Sebelum ke situ mungkin kami minta dulu Pak Kadis bisa menyampaikan ke kita kira-kira dukungan pemerintah melalui Dukcapil dalam pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ini seperti apa? Baik, terima kasih Pak Fahmi. Alhamdulillah kami diundang di podcast Bawaslu yang memang terkait dengan kepemiluan, dan alhamdulillah kami terus berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU. Baik, jadi kami dalam mendukung eh, pelaksanaan pemilu yang memang untuk kali ini sudah dimulai sejak awal. Karena kalau kemarin-kemarin tahapannya nanti pada tahapan baru kita bekerja. Tetapi ini sudah diawali sejak selesainya pemilu kemarin, dan kami tentunya berkomitmen pemerintah Kota Gorontalo, di mana Pak Wali telah menyampaikan untuk tetap mensupport dan mendukung terhadap penyelenggaraan pemilu khususnya pada non tahapan Ya, di pendataan. Jadi kami terus melakukan langkah-langkah upaya. Yang pertama tentunya melakukan perekaman KTPL. Itu kami terus lakukan secara konsisten. Kemudian yang kedua tentunya kita terus berupaya untuk bagaimana data-data ataupun eh, akta pencatatan sipil terkait dengan kematian dan lain pindah datang itu tetap kami lakukan untuk bagaimana masyarakat bisa mudah untuk melakukan dan melaporkan kepada Dinas Dukcapil. ya, baik. Terima kasih Pak Kadis. Tapi kan dalam situasi sekarang ini, seperti yang dilakukan oleh KPU khususnya sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk memutakhirkan dan Bawaslu itu Ya, sebagai lembaga yang mengawasi proses pemutahiran. Ada satu kategori pemilih yang sampai dengan sekarang itu sering menjadi pembahasan kita di lingkungan penyelenggara dan juga mungkin di Dukcapil terkait dengan eh,
bukti administrasi dalam menguatkan pemilih yang meninggal Ya, untuk sekiranya pada pemilu berikutnya namanya tidak tidak muncul lagi. muncul Tapi ini lagi. kan sering muncul dan Terjadi. menjadi problem. Ya, ya, Tentunya dari sisi pemutakhiran kan ini menjadi kendala kita ya. dalam proses yang berjalan sekarang. Itu mungkin dari Dukcapil sendiri menyikapinya seperti apa? Jadi begini, kami di Dukcapil tentunya menerbitkan dokumen kependudukan ataupun akta pencatatan sipil itu ketika ada laporan. Nah, data yang ada secara faktual yang bersangkutan misalnya sudah meninggal, itu harus atau wajib dilaporkan ke kami agar supaya datanya sudah tidak lagi ada di dalam data kependudukan. Karena dengan munculnya akta kematian itu mengakibatkan datanya kita hapus dan itu sudah tidak akan, dan saya yakin ketika itu ada akta kematian pasti namanya tidak lagi muncul di data tersebut. Jadi masyarakat memang kadang agak terkendala ketika ada keluarganya yang meninggal. Mereka mungkin tidak mau sibuk untuk melakukan pengurusan akta ataupun hanya pada surat kematian saja. Nah, sementara proses yang di kami itu untuk melakukan pencatatan itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama tentunya ketika dia meninggal harus ada surat kematian dari kelurahan. Kemudian dilampirkan kartu keluarga sama KTP yang meninggal dan kemudian yang Oke, pelapor sebagai ya. pelapor. Nah, ini yang kita tindak lanjuti ketika mereka melaporkan di Dukcapil pasti datanya sudah tidak akan, karena dengan keluarnya akta kematian tersebut sehingga data ini langsung ke pusat dan itu sudah akan tidak ada lagi namanya di data kependudukan. Jadi seperti itu yang kita lakukan. Ya. Kalau mungkin bisa diawali dengan taktisi surat keterangan kematian dari kelurahan, apakah Hmm. itu bisa seterusnya untuk memastikan bahwa nama itu bisa tidak tidak kembali lagi ke dalam daftar kependudukan maupun daftar pemilih atau harus Kalau dengan akta kematian? harus dengan akta, kalau hanya surat kematian itu tidak akan, dia biasa masyarakat itu hanya memegang surat kematian tidak dilaporkan, itu Ya. akan muncul terus. Nah, ini yang problem yang sering muncul seperti itu. Mereka tidak ada akta kematian tetapi hanya memegang surat kematian. Nah, ini yang terus kami lakukan. Kami terus berupaya kepada para lurah agar warganya itu memang benar-benar untuk melaporkan kematian itu, tidak hanya di surat kematian tetapi harus sampai pada terbitnya Ya. akta kematian. Oh ya, jadi terkait dengan akta kematian ini berarti pada kesimpulannya Mm. dia tetap dikembalikan kepada si keluarga yang mengurus itu ya. Iya, Jadi pemerintah tidak bisa mengambil alih atau bypass kewenangan untuk secara administrasi terkait itu, tidak Pak. bisa. Hanya untuk membantu bisa. Artinya pemerintah, misalnya pemerintah kelurahan langsung menerbitkan surat keterangan kematian. Nah, dibantulah mereka untuk mengurus surat Ya, akta kematiannya di Dinas Dukcapil, didampingilah. Itu yang kami bisa lakukan. ya itu yang sering ditemukan di Hmm, lapangan itu kan biasanya kalau kita diskusi bersama pihak keluarga keluarga itu biasanya nanti ada sesuatu yang dan lain urusan, hal. ya mereka baru Itu urus mungkin akta mereka itu, aktif untuk mengurus mengurus akta akta. kematian. Ya, Oh, jadi sepanjang ini berarti ketika misalkan ada pengurusan surat keterangan kematian, mm, itu sifatnya sementara. hanya sementara, hanya Hanya namanya dalam juga, proses pemutakhiran ya itu. namanya juga hanya keterangan. Jadi ketika pemutakhiran dilakukan dengan surat keterangan itu tidak akan menghilangkan datanya. Tapi kan dia bisa bisa diartikan secara faktual dan administrasi sudah memenuhi dari kategori itu kan? Karena Dia sudah ada konfirmasi begitu. iya, tapi kalau untuk surat keterangan tidak. Itu kalau di sisi Dukcapil harus akta kematian baru selesai, itu secara faktual dia memang tidak ada. Oh, ya Begitu. ya Jadi ya. makanya ketika mau dilakukan cek lapangan, ketika yang bersangkutan itu harus dilihat kalau belum ada akta kematian berarti itu memang
belum dianggap meninggal, datanya belum terhapus, Ya. begitu. Ya, ini mungkin ke lingkungan pemerintah ya, yang Ya, pastinya melihat situasi ini. Kira-kira apa tanggapan dari wali kota mengenai isu akta kematian ini? Yang ten yang sering sampai dengan sekarang ini sangat sulit untuk diatasi. ya, tentunya Pak Wali tetap terus menegaskan kepada kami di pemerintahan, baik itu kepada Dinas Dukcapil yang mencatat atau menerbitkan akta kematian, kemudian kepada lurah-lurah yang sebagai pemberi surat atau memberikan informasi terkait dengan status kematiannya, itu terus disampaikan oleh Pak Wali agar memang betul-betul melakukan pendataan secara aktual, secara up to date. Dan itu kami lakukan kemarin. Pak Wali melakukan BIMTEK terhadap lurah-lurah. Ya, Nah, BIMTEK salah satunya terhadap, menyinggung itu. iya, salah satu narasumber kebetulan kami sebagai narasumber Ya, dalam BIMTEK terhadap lurah-lurah, karena lurah-lurah sekarang baru. Nah, di situ kami tegaskan juga. Kami telah menyampaikan kepada lurah-lurah agar mereka menerbitkan surat keterangan kematian, selain harus di tingkat ketelitiannya memeriksa atau memastikan bahwa yang bersangkutan memang ya, betul-betul meninggal. Kemudian yang kedua, mendorong warga untuk mengurus akta kematian tersebut. Dan itu juga kembali ditindaklanjuti oleh camat-camat. Nanti kita akan diundang lagi untuk pertemuan dengan kecamatan dan aparat kelurahan. Kita juga akan dijadikan sebagai narasumber terkait dengan hmm, hal itu. Jadi kita terus berupaya bagaimana problem yang muncul terkait dengan penerbitan akta kematian yang tadi sudah diidentifikasi terkait dengan masyarakat yang mungkin tidak mau mengurus, ya. atau mungkin mereka berpikir agak ribet atau apa, atau ada biaya. Nah, inilah yang akan kami kami Kalau sebagai informasikan. seruan oleh pemerintah kelurahan misalkan saat menghadiri prosesi Acara atau acara ada kegiatan. kedukaan misalkan, apakah ini sering disuarakan oleh pemerintah kelurahan Ya, itu juga untuk kalau saya lihat mereka mengatakan bahwa mereka sudah melakukan informasi, memberikan ya, informasi-informasi tersebut kepada masyarakat. Cuma memang karena masyarakat yang tidak tadi, yang masih misalnya hmm, sibuk, ya, masih karena ada kedukaan. Nah, cuman ketika yang meninggal itu memang misalnya seorang PNS atau dia seorang aneh, itu sangat dibutuhkan. Mereka pasti saat itu masih proses kematiannya itu, mereka pasti sudah mengurus hmm, akta kematian itu. ya. Biasanya muncul itu karena memang di tingkat masyarakat yang tidak terlalu penting terkait dengan akta kematian ini, begitu. Oh, iya, iya, iya. Heeh. Jadi sahabat Bawaslu mungkin hal-hal tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis ini mungkin bisa menjadi edukasi dari kami selaku pihak penyelenggara dan pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam proses pemutahiran yang sementara berlangsung terkait Ya, dengan daftar pemilih untuk hal-hal yang sifatnya administratif, contoh kasus misalkan terkait pemilih yang meninggal, ini mungkin kami menghimbau untuk sekiranya dapat mendukung tugas-tugas dari sisi kepenyelenggaraan dalam proses pemutahiran, khususnya ya. pengurusan akta kematian ya. Iya, Harus akta. akta Harus kematian. akta itu, Oh iya iya baik. outputnya akta. Ya. Terakhir Pak Kadis sebelum mengakhiri diskusi ini mungkin sepanjang pelaksanaan eh, kegiatan oleh Dukcapil dalam pemutahiran daftar penduduk maupun daftar pemilih olehnya yang sering dimutahirkan oleh KPU, kira-kira mungkin apa yang perlu misalkan di menjadi masukan lah sebagai penyelenggara oleh pemerintah daerah sehingga daftar pemilih ini akan tetap sebagai tujuan awal kita sesuai visi misi kita Ya, untuk bagaimana mewujudkan. mewujudkan pemilih atau daftar pemilih yang komprehensif. Ya. Nah, ini kira-kira mungkin bagaimana dari Baik, pemerintah jadi daerah?
Kami dari pemerintah daerah, khususnya dari Dinas Ya, Dukcapil, tentunya, berkeinginan atau, ingin bagaimana penyelenggara, pemilu itu bisa, berkomunikasi dengan kami yang selama ini terjadi. ya, Dan ini kami sangat sangat di-support karena ketika ada yang, informasi-informasi baik itu yang belum ada akta kematian ataupun ada data-data yang, misalnya data ganda atau belum melakukan perekaman KTPL itu selalu diinformasikan kepada kami. Ini yang kami sangat inginkan. ya, Kami berharap bahwa penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan juga mungkin Bawaslu hmm, sebagai pengawas, eee, penyelenggara pemilu, ketika ada informasi itu langsung disampaikan kepada kami. Kami akan, sangat-sangat, berterima kasih karena support terhadap dukungan tersebut. Kami sudah melakukan berbagai upaya, ya, baik itu lewat hmm, kelurahan-kelurahan, baik itu juga perekaman lewat sekolah-sekolah, tetapi kan, tetap ada saja yang terlewat ataupun hal-hal yang terjadi dan mungkin ada juga yang walaupun kita sudah bicarakan di sini, di tempat di mana saja, masih ada juga yang tidak mau, nanti sudah perlu baru muncul. Jadi ini saya berharap bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini dengan penyelenggara pemilu dengan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota, ini tetap terus dijalankan, terus dipertahankan dan bahkan mungkin intensitasnya lebih ketika ada ini langsung diinformasikan, jangan lagi ditunggu jumlah berapa, supaya kita bisa langsung menyelesaikan masalah ini. Dan alhamdulillah kemarin kami sudah melakukan seperti itu, termasuk juga Bawaslu ketika menemukan ada yang penjual bakso kemarin tidak punya ini, mereka informasikan langsung kita tindak lanjuti. Jadi seperti itu pada prinsipnya pemerintah daerah memang, tetap mensupport dan ingin ada komunikasi dan informasi yang, sangat up to date untuk bagaimana data masyarakat atau data pemilu nanti akan semakin valid dan, tidak terlalu banyak, masalah-masalah yang muncul. ya. Kami juga mungkin berharap ya Pak Kadis, hal-hal tadi yang disampaikan ini bisa didengar dan dimaknai langsung oleh masyarakat Kota Gorontalo untuk sekiranya bisa memahami hal-hal yang tadi disampaikan. Ini mungkin perlu untuk kita perkuat bersama kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan khususnya dukungan dari pemerintah Kota Gorontalo. Terima kasih Ya, Pak siap, Kadis atas sama-sama. kesempatan waktunya dalam podcast kali ini yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Gorontalo. Baik, sahabat Bawaslu, itulah tadi diskusi saya bersama Kepala Dinas Dukcapil Kota Gorontalo membahas salah satu eh, problematika dalam proses pemutakhiran daftar pemilih khususnya untuk terkait dengan pentingnya atau hal wajib yang harus difasilitasi oleh masyarakat Kota Gorontalo dalam proses pengurusan akte kematian bagi pemilih yang sudah terkategori meninggal dunia. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.